Tuhan, jemaat silakan duduk kembali. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan dan penerangan dari Roh Kudus supaya kita semua diberi kesempatan untuk mempelajari dan memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kekal, Allah yang menciptakan langit bumi, bahkan segala isinya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami tinggi agungkan di dalam pribadi Tuhan kami, Yesus Kristus. Sungguh, hati kami melimpah dengan syukur karena di dalam Tuhan selalu dan selalu hidup kami di bawah ke dalam berpengalaman dengan kasih karunia Tuhan. Kau Allah yang punya otoritas tertinggi di sorga dan di bumi, tapi Engkau Allah yang sama juga, Allah yang ada dalam hati kami, dekat dalam hidup kami. Engkau Allah yang penuh dengan segala kesucian, kekudusan, tapi Engkau Allah yang tetap berdiam di dalam diri kami sebagai orang-orang percaya, tetapi tidak luput dari berbagai kesalahan, pelanggaran dari setiap saat ke saat yang lain. Kami masih penuh banyak kekurangan, tapi Engkau Allah tetap berdiam dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Hari-hari kami adalah hari-hari berpengalaman dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami rindu mengembalikan semuanya sebagai syukur kami, sebagai pujian kami kepadamu, sebagai penyembahan kami kepadamu ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Kiranya waktu bersama yang kami siapkan di pagi ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai kekuatan kami secara khusus hari ini, minggu ini, kami akan memperingati kembali karya Kristus dalam hidup kami yang telah rela datang meninggalkan segala kemuliaannya dan datang ke dalam dunia mengambil daging-daging manusia. Dan bahkan Engkau Allah yang setia, bahkan setia sampai mati, disalib, mencurahkan darah-Mu untuk kami, tubuh-Mu dihancurkan bagi kami. Engkau yang tidak layak untuk dikorbankan, tetapi Engkau rela mengorbankan segala-galanya hanya untuk kami, manusia yang berdosa dan bercelah. Kami rindu supaya firman Tuhan ini kembali dapat merefleksikan kembali betapa kami ada dalam segala kebaikan Tuhan. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur. Tidak ada alasan bagi kami untuk mundur. Tidak ada alasan untuk kami untuk bersungut-sungut. Tidak ada alasan untuk kami berdalih dan perilaku-perilaku keduniawian yang sebenarnya sedang mencelah karya Kristus disalib bagi kami. Tuhan tolonglah supaya hati kami boleh siap. Kami tahu ini bukanlah hal yang biasa, ini hal yang luar biasa dan menggetarkan segala kuasa-kuasa di luar kuasa-Mu, kuasa-kuasa penguasa angkasa, setan iblis dan segala sistem yang ada di dalamnya. Oleh karena itu ya Tuhan, sepanjang kami belajar firman Tuhan di pagi ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya kami sebagai orang percaya, terus kami berdoa kepadamu. Demi kuasa darah Tuhan kami Yesus Kristus, Kau bungkus setiap jemaat dengan otoritas kuasa-Mu.
Engkau yang menjaga pikiran kami dan hati kami, supaya firman Tuhan yang dilepaskan pagi ini benar-benar kembali akan memeriksa hidup kami, apakah kami sudah ada di dalam segala kebaikan kemurahan Tuhan. Apakah kami benar-benar telah diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan, berkat-berkat rohani, kehidupan yang kekal, di surga yang kekal, berkat-berkat secara jasmani ketika kami hidup dalam dunia dan kami tidak pernah kekurangan apapun, pengalaman-pengalaman berjalan dalam kasih karunia Tuhan secara spiritual, kemajuan-kemajuan beriman. Apakah kami sudah mengalami tingkat kedewasaan dari satu tingkat ke tingkat yang lain? Kami berdoa kepadamu ya Roh Kudus, terangilah setiap kami. Jangan biarkan kami satu jemaat pun dan bahkan pun siapa yang mendengarkan pemberitaan firman ini yang tidak ada di dalam segala kuasa otoritas firman. Engkau yang melingkupi kami semua dengan kuasa darah Yesus. Segala kuasa-kuasa di luar kuasamu, kuasa-kuasa penguasa angkasa, setan, iblis, penguasa-penguasa di dunia ini, kami patahkan semuanya di dalam nama Yesus. Kami yang ada di ruangan gereja ini dan setiap jemaatmu yang mengikuti secara virtual dari rumah mereka masing-masing, dari kediaman mereka masing-masing, tempat di mana mereka sementara beribadah bersama dengan kami. Tuhan tolonglah supaya waktu ini menjadi waktu Tuhan. Segala aktivitas di luar aktivitas kami memuji, menyembah Engkau, kami hentikan di dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran kami yang menerawang kemana-mana karena kami ada di tempat di mana sulit berkonsentrasi, berdoa di dalam nama Yesus. Biar pikiran kami, biar hati kami Engkau ikat dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami hanya terkonsentrasi kepada pemberitaan firman-Mu dan kami meninggalkan segala aktivitas keduniawian kami. Kami benar-benar ada di dalam hadirat Tuhan. Kami tidak mau bermain-main di hadirat Tuhan. Kami mau supaya waktu ini menjadi waktunya Tuhan. Apakah kami secara kasat mata kami saling menyapa, tetapi apakah kami di dalam ruang virtual ini kami berdoa supaya takut akan Tuhan ada dalam hati kami, takut akan Tuhan ada dalam hidup kami, takut akan Tuhan ada dalam pikiran kami, sehingga kami benar-benar hanya melihat Tuhan di dalam hidup kami sekarang ini. Hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan tolong pakai dengan urapan menjadi alat Tuhan yang kuat, tajam, tangguh, terpercaya di tangan Tuhan, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini tidak satu pun yang terlewatkan. Semua kami yang ada di dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini mendapatkan memperoleh berkat dan terdolong secara baik untuk lebih lagi mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu bersama kami di pagi ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab dari Maliaki 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita membaca bersama-sama, bersuara bersama-sama, kita yang ada di sini dan jemaat yang ada di ruangan virtual Zoom boleh membaca bersuara bersama dengan saya. Kita baca mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12 bersama-sama. Bagian ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Persembahan, Pembayaran Persembahan Persepuluhan Menyenangkan Hati Tuhan. Mari kita mulai bersama-sama, 2, 3. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam,
Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarnya sebagai firman Tuhan, serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Kita bersyukur hari ini adalah waktu yang spesial bagi kita untuk belajar firman Tuhan oleh Biro FHK, Firman Hidup dan Kerja, Pimpinan Majelis Gembala KGPM. Hari ini pembacaannya di dalam Maliaki 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Dan atau kita tidak akan kesulitan karena pembacaan Alkitab di KGPM itu secara berseri. Hari ini ada di pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan diberi judul juga oleh Biro FHK, diberkati untuk menjadi berkat. Ada sedikit perbedaan sedikit. Kalau di sini diberkati untuk menjadi berkat, kalau di FHK diberkati untuk memberkati. Diberkati untuk menjadi berkat. Kita sudah membaca ayat ini dan bahkan kita sudah mengikuti pembacaan Alkitab sebelumnya yang dikhotbahkan 2 minggu berturut-turut dari Maliaki pasal 1, kemudian Maliaki pasal 2, sekarang ada di Maliaki pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Berhubungan dengan pembacaan ini, saya kembali berefleksi dengan pembacaan di beberapa bulan yang lalu yang intinya hampir sama dengan pembacaan ini. Kembali diingatkan oleh penulis kitab Maliaki yang dikenal sebagai seorang penulis yang diurapi oleh Tuhan. Mungkin namanya Maliaki, tapi mungkin juga namanya bukan Maliaki. Hanya informasi, karena Maliaki itu dalam bahasa Ibraninya itu kira-kira utusan. Ada dosen bahasa Ibrani, harus hati-hati. Dari kata malak, kemudian ada akhiran. I itu orang pertama tunggal. Utusanku. Kemungkinan besar ada banyak penafsir yang berkata bahwa ini adalah tulisan Esra, seperti penulis kitab Esra sebelumnya. Dan mungkin juga memang namanya Maliaki, penulis
kitab Maleakhi ini. Tetapi ada satu hal yang penting yang perlu kita tahu tentang kitab Maleakhi ini. Kitab Maleakhi ditulis sesudah orang Israel diangkut ke pembuangan sepanjang 70 tahun. 70 tahun. Sesuai dengan nubuatan Yesaya Yeremia bahwa mereka akan dibuang sepanjang 70 tahun, dan itu peristiwa yang sebenarnya. 70 tahun mereka bukan dijajah. 70 tahun mereka itu diangkut ke pembuangan. Semua orang-orang yang kuat, yang sehat, yang masih muda, yang produktif, semuanya diangkut ke pembuangan. Contohnya nanti Bapak Ibu baca kitab Daniel. Salah satunya Daniel dan teman-temannya. Orang-orang yang hebat, masih muda, masih kuat, masih produktif, kemudian diangkut, ditawan di pembuangan. Dan salah satu kitab yang membahas tentang bagaimana orang Israel setelah pembuangan itu. Apakah mereka tidak kapok dengan penghukuman, bukan saja penjajahan? Kalau penjajahan, Indonesia berpengalaman dengan penjajahan paling lama oleh Belanda, hampir 4 abad. Tetapi itu dijajah di negeri sendiri. Kalau orang Israel bukan dijajah di negeri sendiri 70 tahun ini, tetapi mereka dijajah, dibawa ke tanah orang lain. Segala hak mereka itu dicabut, segala fasilitas mereka itu diambil. Nanti kita baca lagi kitab Daniel. Bahkan seisi istana dan seisi bait Allah dirampok dan dibawa ke Babilonia, Mesopotamia. Apakah orang tidak kapok? Kalau kita baca di kitab Maleakhi, yang ditujukan, Maleakhi ini ditujukan kepada kerajaan selatan. 2 suku di selatan disebut kerajaan selatan karena mereka inilah yang menjadi garis keturunan Mesias yang kita kenal di dalam Yesus Kristus itu. Apakah mereka tidak berkaca dari pengalaman bangsa Israel setelah mereka masuk ke tanah perjanjian? Apakah mereka sudah langsung mendapatkan segala fasilitas dari tanah perjanjian itu? Ternyata tidak. Kita sudah sering membaca dari kitab Raja-Raja, Samuel, bagaimana mereka ada di dalam cycle itu. Berputar-putar mereka ada di dalam satu lingkaran di mana mereka selalu saja menyakiti hati Tuhan. Tetapi ada pada satu titik di mana mereka sudah tidak kuat lagi terhadap penderitaan mereka. Ternyata jalan keluarnya hanya satu, berseru kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan Israel dan Tuhan kita semua bukan Tuhan yang tanpa hati. Kalau orang berdosa, ya dihukum dengan bangsa-bangsa di sekitarnya, menjajah mereka, menaklukkan mereka. Tetapi ketika mereka terhukum, kemudian mereka berseru-seru kepada Allah, Allah tidak membiarkan mereka. Allah kembali kirim hakim, kirim orang kuat untuk menolong mereka, kirim pemimpin untuk menolong mereka, kirim pahlawan untuk menolong mereka, sehingga mereka terlepas lagi dari belenggu-belenggu itu. Tetapi apakah hanya berhenti di situ? Oh, ternyata tidak. Berputar-putar hidup mereka, terus berputar-putar. Dan apa akan selesai? Oh, ternyata tidak. Dihukum ke dalam pembuangan. Setelah pembuangan, apakah mereka akan langsung selesai? Tidak berputar-putar lagi pada cycle itu, pada lingkaran itu, pada siklus itu. Oh, ternyata manusia tetap manusia. Sehebat-hebatnya manusia dan apapun yang menjadi predikat mereka, ternyata kalau kita baca di sini, wow, itu terus menyakiti hati Tuhan. Betapa tidak. Ini lagu yang sudah pernah saya nyanyikan dulu dan terinspirasi dari pujian keluarga Kumbula Pian, dan ini lagu yang dinyanyikan oleh
satu grup yang terkenal dengan satu gereja yang besar. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Kita coba nyanyikan lagu ini sebagai bagian dari refleksi kita, berefleksi dan firman Tuhan hari ini. Cuma kita naikkan pujian ini bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku, terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Puji Tuhan, itu pujian yang menggetarkan hati kita semua. Hanya karena, oleh karena kemurahan Tuhan, saya ada sampai hari ini. Hanya atau oleh karena kebaikan Tuhan sajalah janjimu terjadi bagi kita. Pembacaan dan sejarah Israel terus menerus seperti itu. Kalau bukan Tuhan kita penuh dengan kemurahan, kalau bukan Tuhan kita penuh dengan kebaikan, sudah lama kita tidak ada di bawah kolong langit ini. Bukan hanya tidak ada di bawah kolong langit ini, kita tidak akan tercatat dalam buku kehidupan dan tidak akan masuk dalam hitungan yang akan diangkat kelak ketika Yesus Kristus datang yang kedua kali. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada di dalam segala kebaikan Tuhan, ada dalam segala kemurahan Tuhan. Kita ada sekarang ini, kita masih ada sekarang ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai sekarang ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Janji Tuhan bagi kita terus tergenapi. Seharusnya lah bagian kita sekarang ini adalah mengikut Tuhan. Bagian kita adalah menyembah Tuhan. Bagian kita adalah mendedikasikan hidup kita sebaik-baiknya, menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk terus memuliakan Tuhan. Belajar dari sejarah bangsa Israel yang sekali lagi, kalau saya menyamakan diri dengan Tuhan, bangsa ini sudah lama saya penjam. Tetapi ternyata bahwa Tuhan itu tidak sama dengan cara berpikir Denny Kilapo. Dan memang Tuhan tidak seperti itu. Di dalam sejarah sudah terbukti. Ketika dia menyatakan kebaikannya kepada umatnya, kepada bangsa pilihannya, dia tidak mengingkari janjinya. Satu hal yang penting di sini adalah berpengalaman dengan kemurahan Tuhan. Mengapa kita melihat banyak sekali orang yang sering dalam kacamata manusia saja menyakiti hati Tuhan, dalam kacamata saja, dalam diri saya, sebenarnya dia sudah harus lama tidak ada di dunia ini. Kenapa? Apakah kemurahan Tuhan dengan sendirinya
menjadikan orang percaya itu bermentalitas yang tidak berkualitas. Tetapi seharusnya berpengalaman dengan kemurahan Tuhan menghasilkan komitmen yang kuat. Terus berpengalaman dengan kemurahan Tuhan menghasilkan tekad. Jangan sebaliknya atau terbalik kehidupan orang percaya. Dan selalu saya mengulang-ulang kepada siapapun, kalau masih ada cara hidup seperti itu, bukan dia tidak berpengalaman dengan kemurahan Tuhan, bukan dia tidak diberi kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, tetapi dia ada di luar kasih karunia Tuhan. Dia belum ada di dalam kebaikan Tuhan itu sendiri. Atau dengan istilah yang lain, sebenarnya itu masih orang durhaka. Beberapa istilah yang digunakan di Alkitab berhubungan dengan orang itu. Orang jahat, orang durhaka. Dengan beberapa istilah dalam perjanjian baru, khususnya dengan kata anomia itu diterjemahkan, mereka itu orang durhaka, masih orang jahat, belum ada dalam kasih karunia Allah, belum ada dalam keselamatan di dalam Allah, sehingga terus menerus saja hidup mereka menyakiti hati Tuhan. Kalau mereka sudah ada dalam kasih karunia Tuhan, sebenarnya bagian berikutnya adalah berpengalaman dengan kemurahan Tuhan. Terus mau berpengalaman dengan kemurahan Tuhan, apalagi si Tuhan. Yang Tuhan mau supaya saya lebih baik lagi, tidak berputar-putar. Hidup kita tidak seperti cycle, seperti siklus itu, tapi menjadi garis lurus. Hidup kita menjadi progres, bukan cycle, bukan lingkaran yang terus menerus dari satu waktu ke waktu yang lain. Ada pada titik menyakiti hati Tuhan, dan menyakiti hati Tuhan itu secara masif. Menyakiti hati Tuhan yang sebenarnya di pandangan mata Allah sudah tidak diberi kesempatan lagi. Kenapa seperti itu? Ada dua hal penting yang saya catat di sini. Kenapa tidak bermuara kepada penyembahan kepada Allah, kepada komitmen tekad yang kuat untuk terus mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, runtuh langit itu sekalipun, saya akan tetap mengikuti Tuhan. Tetapi kenapa menjadi terbalik? Orang-orang yang hanya berpengalaman sedikit saja dengan pergumulan hidupnya langsung berbalik daripada Allah dan bahkan menggagalkan, melalaikan tugas tanggung jawabnya melayani Tuhan. Ketika diurapi menjadi hambanya, tisu itu akan segep karena air mata terus menerus mengalir. Tetapi realitasnya ketika menjalani hidup, dia tidak mengingat lagi seberapa banyak air mata ketika dia diurapi menjadi hambanya, ketika dia diurapi menjadi pelayannya. Dia tidak mengingat lagi apa tekadnya kepada Allah, apa tekad kepada Dia yang telah memanggilnya, dan tekad kepada Dia yang sudah memilihnya. Tapi berbalik kepada Allah, tidak mau setia kepada Tuhan. Dengan banyak sekali dalih, dengan banyak sekali alasan-alasan yang ada, bahkan pun alasan-alasan yang dibuat-buat jadi ada. Banyak pertanyaan yang dimunculkan di sini. Mengapa kehidupan orang percaya seperti itu? Bisakah dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Bisakah dia memberkati banyak orang? Ada hal yang penting di sini kalau kita baca ayat 6 sampai ayat 12. Nanti kalau kita selesai sampai ayat 12, kalau masih ada yang sering berdalih kepada Tuhan, sebenarnya dia belum percaya kepada Yesus. Dia belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia masih orang durhaka, dia masih orang jahat yang tidak layak menerima kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Pertama kita lihat ayat yang ke-6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Dasar yang pertama.
Kita akan berpengalaman dengan kemurahan Tuhan sehingga kita berkomitmen, kita terus menerus dari satu waktu ke waktu yang lain, dan kita tidak pernah kekurangan waktu untuk melihat berpengalaman dengan kemurahan Tuhan. Ayat yang ke-6, dasar yang pertama, kesetiaan Tuhan tidak berubah. Kalau kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang setia, dan Tuhan yang setia itu adalah Tuhan yang tidak mengubah kesetiaannya kepada kita, seharusnya kita sekarang lebih bersungguh-sungguh ikut Tuhan. Seharusnya kita sekarang tidak banyak berdalih, apalagi di zaman pandemi sekarang ini. Orang sudah semakin pintar berdalih, semakin hebat dalam membuat argumen-argumen sehingga dia terperangkap dalam pandemi ini. Kesetiaan Tuhan disebutkan pada ayat yang ke-6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Itu pernyataan Tuhan. Berpengalaman dengan kemurahan Tuhan. Kenapa kita harus berpengalaman dengan kemurahan Tuhan yang terus-menerus hidup kita? Ada pasang surut kehidupan. Disebutkan di sini oleh penulis kitab Maleakhi, Tuhan tidak berubah, Bani Yakub tidak akan lenyap. Kesetiaan Tuhan tidak berubah. Manusia boleh berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Manusia terus saja berubah-ubah dan tidak pernah ada pada satu titik di mana dia berubah-ubah, tetapi menaiki tingkat-tingkat konsistensi itu. Tapi yang terjadi, pasang surut kehidupan manusia terus berubah-ubah. Manusia terus mengubah setianya kepada Tuhan, tetapi disebutkan ayat 1 penegasannya bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Realitasnya disebutkan di sini seperti yang saya sebutkan tadi, dengan orang Israel yang kecenderungannya terus berubah-ubah. Setelah Paskah mereka diangkut ke pembuangan 70 tahun. Apakah mereka belajar dari pengalaman itu? Ditegur dengan keras oleh Tuhan, oleh Maleakhi di sini. Tuhan tidak berubah, kesetiaan Tuhan tidak berubah. Berhadapan dengan orang yang terus berubah-ubah setianya, Tuhan kita tidak berubah setianya. Kuncinya apa? Adalah sadar. Kalau kita adalah orang percaya, umat Tuhan, sadar kita punya Tuhan yang setia, yang kesetiaannya tidak berubah. Tetapi apakah Tuhan akan mengubah semuanya ketika kita secara masif tidak berubah, tidak menjadi lebih setia, tidak menjadi lebih baik? Tuhan tidak mengubah setianya. Sangat keterlaluan kalau ada orang percaya yang ada pada kondisi seperti ini. Saya tidak akan melanjutkan lagi pembicaraan yang lain, tapi saya akan mengulas kembali dari mana dia akhirnya disebut orang percaya. Apakah benar-benar sudah percaya bahwa Yesus itu Tuhan, ataukah hanya mengikuti arus orang-orang yang percaya kepada Tuhan, melihat orang-orang yang mengikut Tuhan, melihat mujizat yang dialami oleh orang yang mengikut Tuhan? Apakah hidupnya mengalami perubahan? Apakah hatinya masih bergetar ketika dia bertemu pertama dengan Yesus? Apakah hatinya bergetar? Itu pertanyaan istri saya. Apakah kamu masih bergetar ketika bertemu pertama? Bergetar sebergetar-bergetarnya. Bukan wanita malaikat, tetapi kenapa pada waktu itu hati bisa bergetar? Itu katanya yang namanya cinta. Tapi lama-lama pertanyaan itu diarahkan ke saya. Apakah kamu masih bergetar hatimu ketika tidur bersama, ketika dalam satu ruangan bersama, ketika sedang berjalan bersama? Apakah masih bergetar hatinya dengan kekasih jiwanya? Dengan kita orang percaya, apakah kita masih bergetar ketika kita percaya pertama, mengikut Tuhan pertama? Kita bergetar
dan seakan-akan hidup kita sudah selesai semuanya untuk Tuhan. Maka masih ada getaran-getaran itu. Kita tahu kita tidak setia, Tuhan kita tetap setia. Ketika kita banyak berubahnya, Tuhan tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang kedua, dasar yang kedua, sehingga kita berpengalaman dengan kemurahan Tuhan. Kita mengalami kebaikan Tuhan. Janji Tuhan dalam hidup kita semakin lama, semakin nyata. Ayat 7 sampai ayat yang ke-8a, kita perhatikan di sana. Kesabaran Tuhan sungguh sangat terbukti. Sejak sama nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi aku berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan. Dari bangsa Israel, kita baca dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab Yosua, kitab Raja-Raja, kitab Ester. Kesabaran Tuhan terhadap bangsa Israel sangat terbukti. Kita maukah berpengalaman dengan kemurahan Tuhan? Kita maukah menghidupi kebaikan Tuhan, janji Tuhan? Maukah kita berkomitmen dalam seluruh hidup kita hanyalah untuk menyembah, memuliakan Tuhan? Seharusnya kita tidak ada lagi pilihan yang lain. Sepanjang hidup kita, seumur hidup kita, hanyalah mau menyenangkan hati Tuhan. Kesabarannya, kesabaran Tuhan. Tuhan kita itu bukan hanya setia, setianya sudah diikrarkan di sini, sudah dinyatakan dengan terbuka. Dia tidak berubah. Orang Israel berubah-ubah, dia tidak pernah berubah dan mengubah setianya. Dan ayat 7 sampai ayat 8a. Masihkah kita mau berpengalaman dengan kemurahan Tuhan? Mungkin dalam pikiran hati kecil kita, kita sering melakukan kesalahan, kita sering menyakiti hati Tuhan, kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan sudah marah pada saya, Tuhan sudah murka kepada saya. Ingat baik-baik, kita anak Tuhan. Kalau kita benar-benar anak Tuhan, murid Tuhan, orang percaya di dalam satu keluarga Allah, Allah tidak akan pernah menyingkirkan bagian-bagian dari tubuhnya begitu saja. Kesabaran Tuhan sungguh sangat terbukti. Mau dibicarakan dengan apa lagi? Mau digambarkan dengan apa lagi kesabaran Tuhan? Kita belajar dari orang Israel yang terus-menerus melakukan hal-hal yang menjadikan Denny Kilapong sebenarnya gemes. Kalau saya punya hak, sudah saya pelintir orang itu. Kalau saya diberi kesempatan untuk menghajar dia, sudah saya hajar orang itu. Dari waktu ke waktu menyakiti hati Allah terus-menerus. Tetapi itu manusia. Tuhan kita sabar. Dan kesabarannya sudah terbukti dalam perjalanan sejarah bangsa Israel yang kesabaran Allah terus ditunjukkan, terus dinyatakan. Sehingga bagian kita sekarang adalah hanya hidup karena kemurahan Tuhan. Bagian saya sekarang adalah menjalankan hidup saya sebaik-baiknya sampai di batas akhir hidup saya. Saya tidak pernah mengatakan, Tuhan, kalau boleh saya mati saja. Tidak. Kalau saya masih hidup, kata Rasul Paulus, hidupku untuk berbuah, memberi buah. Tetapi kalau panggil Tuhan detik ini, syukur puji Tuhan, surga hidup saya. Yakin seyakin-yakinnya bahwa kita sudah diberi keabadian di sana sampai kita diberi kepercayaan masih bernafas. Komitmen saya berbuah, menghasilkan buah
Menghasilkan buah tidak terjadi dengan begitu saja. Perlu kerja keras, perlu komitmen, perlu tekad. Dan tidak seperti orang biasa, orang dunia. Nggak ada apa-apa. Hujan, tanda-tandanya tidak ada. Kenapa ada banjir? Kenapa ada masalah-masalah hidup orang percaya yang sepertinya seakan-akan masalah itu terjadi begitu saja? Oh, ternyata tidak. Semuanya itu ada akarnya. Yang kedua, kesabaran Tuhan. Sungguh sangat terbukti. Yang ketiga, ayat 8b sampai ayat yang ke-10. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat ini nyaris kita baca setiap minggu ketika sesaat sebelum memberikan persembahan. Ada kata kunci yang perlu kita tahu di sini. Tuhan tidak hanya setia, Tuhan tidak hanya sabar, tetapi kalau kita baca ayat 8b sampai ayat 10 ini, Tuhan itu adil. Keadilan Tuhan itu terpenuhi. Kesetiaan Tuhan tidak berubah. Kesabaran Tuhan terbukti. Keadilan Tuhan terpenuhi. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Selesai. Adil Tuhan itu. Keadilannya terpenuhi. Berikutnya disebutkan pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa masih terus saja menipu aku, menipu Tuhan. Sudah kena kutuk karena kewajiban mereka tidak diserahkan kepada Tuhan. Kena kutuk. Sudah ada tanda-tandanya bahwa Tuhan menghajar orang yang salah, tetapi belum bergeming. Bahkan disebutkan pada ayat yang ke-9, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Tidak bergeming, Allah sudah menghajar, tetapi wah, itu kan biasa, normal. Tuhan sudah menghajar, tetapi dia masih saja berdalih. Semakin lama, semakin hebat, semakin pintar berdalih. Keadilan Tuhan sudah terpenuhi di ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap berkat, tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tegas firman Tuhan berkata di sini. Ujilah Tuhan. Coba. Kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, coba lihat, buktikan, apakah Tuhan tidak bukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan yang berlimpah-limpah. Tuhan itu adil. Keadilannya terpenuhi. Tuhan menginginkan bangsa Israel. Tuhan menginginkan orang yang dipilihnya, orang yang percaya. Tuhan menginginkan kita semua punya mentalitas yang sungguh-sungguh terbangun di dalam Tuhan. Dasarnya apa? Kita terus mau berpengalaman dengan kemurahan Tuhan. Keadilannya terpenuhi. Kalau kita tidak menjalankan itu, dihajar oleh Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-10 dikatakan, coba ujilah Tuhan. Apakah Tuhan tidak akan melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita, yang dalam kacamata kita mungkin Tuhan tidak memberkati kita sekarang ini, tetapi ada berkat-berkat yang tidak dilihat oleh mata manusia yang terbatas ini. Manusia kalau sudah dikasih selembaran yang warna merah, dia akan seperti orang
mau masuk, tenggelam. Dia seperti orang kesurupan. Lihat lembaran-lembaran warna merah. Matanya jadi merah, hatinya jadi merah, pikirannya jadi merah, hidupnya jadi merah, dan tidak melihat lagi Tuhan yang besar, yang sudah menganugerahkan hidup yang kekal, tidak dapat dibayar dan tergantikan oleh apapun, tidak dapat disetarakan oleh apapun. Hanya karena materi, hanya karena uang, orang menggampangkan Allah. Semuanya orang menggampangkan Allah. Tadi malam saya sampai kaget setengah mati mendengar berita dan membaca berita. Ada berita yang didengar dan ada berita yang dibaca. Amerika, sejam sebelumnya ada pemberitaan, Amerika memasuki pintu resesi. Wah, bisa negara besar, negara adidaya masuk, sudah mulai masuk, ada indikasi masuk ke dalam resesi. Salah satu contoh negara yang masuk sudah resesi dan akhirnya bangkrut. Negara yang dekat dengan kita, negara Sri Lanka, bangkrut. Kemudian ini dibicarakan Amerika, orang antri makanan. Apa kuncinya katanya? Ada dua hal yang tekankan di situ, inflasi dan deflasi. Saya bukan orang yang kerja di bank, bukan orang ekonom, tapi tahu apalah itu inflasi itu. Segala sesuatu kelihatannya naik, tetapi naik itu ternyata itu ekstrimnya daripada normal. Kalau dia turun juga terlalu ekstrim, itu juga tidak baik. Karena yang kelihatannya baik, superpower, semuanya sudah tertata dengan rapi, ternyata ada di kehancuran, ujung kehancuran. Dan itu tidak hanya mengancam Amerika, mengancam juga Indonesia yang kelihatannya hebat. Pandemi itu sebenarnya awal kita berlatih untuk menjadi lebih hebat, tapi ada masalah lebih besar yang mengancam kita. Kalau negara mengalami resesi, pernyataan para pakar, orang miskin semakin miskin, orang bodoh semakin bodoh, orang bobrok akan menjadi semakin bobrok. Orang yang tidak punya mentalitas baik akan berpikir seperti orang-orang yang jahat. Kalau tidak berlatih, jurang di depan mata kita. Banyak orang percaya yang akan sama dengan orang durhaka, orang berdosa. Cara berpikirnya, hidupnya, mentalitasnya, semuanya sama. Tahun 98, kebetulan saya pelayanan di Solo. Dalam perjalanan weekend saya, wow, ternyata di Solo sedang kacau balau. 98 itu. Mal-mal dijarah. Dijarah itu ternyata bukan normal menurut saya ya. Tapi yang membuat saya menangis pilu. Ada di antara jemaat yang saya layani terus juga menjarah. Kenapa? Alasannya apa? Ikut-ikutan. Yang lain menjarah. Wah, enak juga yang menjarah ya. Nggak punya duit, keluar-keluarnya televisi. Tidak punya duit, semua mall itu diangkut. Isi mall, baju-baju segala macam ditebengnya. Bajunya mulai keren-keren. Nah, tapi itu yang saya katakan, mentalitas. Mentalitas seperti itu sangat menyayat hati saya. Ketika suatu titik ini bukan nubuatan, tetapi sekali lagi tendensi, kecenderungan. Ada pelajaran dari beberapa negara yang sudah mengalami resesi. Masyarakatnya akan menjadi seperti apa? Awal pandemi 2 tahun lalu, saya juga punya pengalaman. Baru pulang mengajar sekitar jam 9 malam. Saya sudah pernah men-sharekan di sini. Saya selalu singgah di Indomaret untuk beli roti. Tapi semuanya bablas. Orang ambil sembarangan. Semuanya diambil sampai berantakan di lantai-lantai. Panik. Sudah ada contoh di Korea sebelumnya. Baru umumkan. Ada nomor 1, nomor 2. Orang Korea panik buying. Borong sebanyak-banyaknya. Orang kaya borong sebanyak-banyaknya.
peristiwa terjadi di Indonesia 2 tahun lalu, pengumuman nomor 1, nomor 2, sama juga terjadi, orang panik. Apa yang panik itu hanya orang dunia? Oh tidak. Ada yang kelihatannya orang Kristen di tempat itu, semuanya diborong, diambil semuanya. Panik. Kenapa panik? Mentalitas. Kepanikan itu adalah satu kondisi, tetapi ternyata ketika kita tidak belajar untuk menjadikan kita orang-orang yang benar-benar percaya, mempunyai mentalitas dalam Kristus, kita akan tinggal menunggu waktu gong yang besar untuk sama dengan orang durhaka, sama dengan orang-orang jahat hidup kita. Hanya kelihatan tampangnya baik, tetapi isinya adalah kehidupan yang penuh dengan bau, neraka yang kekal. Bagian kita di pagi ini diingatkan oleh firman Tuhan, menjadi orang percaya ternyata bukan hanya sekedar nama. Ada waktu-waktu di mana kita akan diuji. Keadilan Tuhan akan terpenuhi dalam hidup kita. Dan yang terakhir, pada ayat 11 dan ayat yang ke-12, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Masih punyakah keinginan kita berpengalaman dengan kemurahan Tuhan? Masihkah ada hasrat dalam hidup kita untuk mengalami kebaikan Allah, janji-janji Allah? Ayat yang ke-6, kesetiaan Tuhan tidak berubah. Ayat 7 sampai ayat 8a, kesabaran Tuhan itu terbukti. Ayat 8b sampai ayat 10, keadilan Tuhan terpenuhi. Dan ayat 11 sampai ayat 12, kekuasaan Tuhan akan disingkapkan. Ada satu titik di mana kita lihat ternyata kalau tanpa Tuhan hidup kita ini tidak ada artinya. Di luar Tuhan hidup kita itu adalah hidup yang terus-menerus terancam. Ada dalam bahaya-bahaya yang besar. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, kekuasaan Tuhan akan disingkapkan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Sehebat-hebatnya manusia, tetapi kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang punya kekuatan kekuasaan yang sangat besar, sangat dahsyat. Di bagian lain firman Tuhan katakan, berdiam diri sajalah. Tuhan akan mengerjakan bagimu, Tuhan akan berperang bagimu. Berdiam diri sajalah. Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia itu Tuhan. Kamu jangan berbuat apa-apalah. Tuhan akan menyatakan diri kepadamu. Ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Kita baru mulai kitab Kejadian. Nanti belajar seluruh kitab Kejadian. Sepanjang manusia berusaha dengan usahanya sendiri, ujung-ujungnya kegagalan. Manusia berusaha dengan usahanya sendiri, banyak masalah, dan masalah itu sangat sulit diurai. Kalau manusia mengandalkan kekuatan kehebatannya, hancur manusia itu. Tetapi sepanjang manusia mengandalkan Allah, berharap kepada Allah, baca kitab Kejadian, Tuhan akan bawa kepada kedamaian, kepada ketenangan, kepada kejayaan, kepada kebahagiaan yang tak ada taranya, yang tak bisa hanya dikerjakan oleh kekuatan manusia. Tetapi ketika Allah mengerjakan itu, ketika kita mengandalkan Tuhan, banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti. Satu hal yang kita tahu, Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang setia, mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan seharusnya lah kita sekarang ini
menjadi orang percaya tenanan, kata orang Solo. Orang percaya beneran, jangan hanya nama doang percaya, tetapi hidupnya berantakan. Jangan hanya namanya jemaat GPN Paulus, tetapi hidupnya tidak mencerminkan sebagai hidup orang yang ada di dalam satu komunitas, satu gereja yang tidak ada komitmennya, tidak ada getaran-getaran bahwa kita satu tubuh. Kita sungguh bersyukur. Kita ini orang percaya tenanan, orang percaya sungguhan. Bagaimana caranya? Hidup ini adalah taruhannya. Sepanjang masih bernafas, saya masih bisa buat salah. Nanti di akhir hayat kita selalu ada yang akan membacakan riwayat hidup kita. Sepanjang hidup dia baik, dia setia, dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sambil meneteskan air mata yang membacakan. Tapi ketika hidup bersama-sama, orang itu cuek dengan orang yang setia itu. Mulai bersandiwara. Manusia jago bersandiwara, tetapi Tuhan kita, Tuhan yang Maha Tahu. Siapa yang bersandiwara, nanti kita bertemu di takhta pengadilan Kristus. Di sana keadilan Tuhan akan terpenuhi. Sepanjang hidup kita tidak setia mengikut Tuhan, panen juga di sana. Tuhan kita Tuhan yang setia. Sepanjang kita tidak setia mengikuti Tuhan seumur hidup kita, Tuhan di sana adalah Tuhan yang tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Oleh jabatan kita, oleh gelar kita, oleh predikat kita. Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Di sana Dia akan memanggil kita, hai hambaku yang saleh, yang setia, marilah berpesta bersama dengan aku. Di pesta anak domba Allah ada sukacita di sana. Karena mahkota kita banyak, upah kita banyak, dan kita ada di dalam pesta, suasana sukacita pesta. Karena kita terlibat dalam pesta itu. Bukan hanya menjadi penonton dalam pesta itu, tapi kita berpesta bersama dengan anak domba Allah. Karena kita banyak upah, mahkota yang kita hasilkan sepanjang kita hidup di bawah kolong langit ini. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai